Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Greni Wulandari, NIM 11, akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Kalimat pada Glosa menggunakan model analisis tata bahasa tradisional. Yang pertama yaitu pendahuluan. Linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran, pendekatan, dan teknik penyelidikan yang dari luar tampaknya sangat ruwet, saling berlawanan, dan membingungkan. Namun semua itu akan menambah wawasan kita terhadap bidang dan kajian linguistik. Banyaknya aliran linguistik yang berkembang tentu saja memiliki sejarah munculnya aliran, tokoh-tokoh yang menganut aliran, dan ciri-ciri aliran yang menyertainya. Seperti pada aliran tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan muncul linguistik modern di sekitar akhir abad ke-19. Dalam sejarah perkembangan ilmu bahasa, aliran tradisional merupakan aliran pertama yang paling awal muncul sebelum aliran-aliran lainnya. Sebagai aliran yang pertama, aliran ini banyak diwarnai oleh pemikiran filsafat. Hal ini tidak mengherankan karena cikal bakal aliran tradisional ada saat perkembangan ilmu filsafat. Dengan demikian, sangat wajar cikal bakal aliran ini dihasilkan oleh aliran filsafat, yaitu Plato, yang pertama kali membicarakan tentang bahasa dengan mengemukakan dua konsep jenis kata. Ini selanjutnya berkembang pesat dan menjadi ciri aliran tradisional, diikuti oleh beberapa tokoh seperti Aristoteles, kaum Stoik, dan kaum Sofis. Yang kedua yaitu ciri-ciri aliran tata bahasa tradisional. Ciri-ciri aliran tata bahasa tradisional menurut Plato. Plato dikenal dalam studi bahasa antara lain karena 1. Dia memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialog, juga mengemukakan masalah bahasa ilmiah dan bahasa konvensional. Yang kedua, dia menyodorkan batasan bahasa yang bunyinya kira-kira bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantaraan onomata remata. Yang ketiga yaitu dialah orang yang pertama kali membedakan kata dan rema. Yang dimaksud dengan onoma adalah nama dalam bahasa sehari-hari atau sebagai subjek, sedangkan rema adalah ucapan dalam bahasa sehari-hari atau objek. Keduanya merupakan anggota dari logos, yaitu kalimat atau glosa. Ciri-ciri aliran tata bahasa menurut Aristoteles. Aristoteles dikenal dalam studi bahasa antara lain karena 1. Menurutnya ada kelas kata berupa onoma, rema, dan sindesmoi. Sindesmoi adalah kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis. Jadi, sindesmoi itu sama dengan kelas preposisi dan konjungsi yang dikenal sekarang ini. Yang kedua yaitu membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3 yaitu maskulin, feminim, dan neutron. Yang ketiga yaitu Aristoteles memberikan pengertian, definisi, konsep, makna, selalu berdasarkan logika. Ciri-ciri aliran tata bahasa menurut kaum Stoik. Dalam studi bahasa, kaum Stoik terkenal karena 1. Mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Yang kedua, mereka menciptakan istilah-istilah khusus untuk studi bahasa. Yang ketiga, mereka membedakan 3 komponen utama dalam studi bahasa, yaitu tanda, simbol, sign, dan semainon makna. Yang kedua, apa yang disebut semainonem atau lekton. Yang ketiga, hal-hal di luar bahasa yakni benda atau situasi. Yang keempat, mereka membedakan ligen, yaitu bunyi yang merupakan bagian dari fenologi tetapi tidak bermakna, dan properetal, yaitu ucapan bunyi yang mengandung makna.
Kelima, mereka membagi jenis kata menjadi 4, yaitu kata benda, kata kerja, sindesmoi, dan arothoron, yaitu kata-kata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlah. Yang keenam, mereka membedakan adanya kata kerja komplet dan kata kerja tak komplet, serta kata kerja aktif dan pasif. Ciri-ciri aliran tata bahasa tradisional menurut kaum sofis. Mereka dikenal dalam studi bahasa antara lain karena 1. Mereka melakukan kerja secara empiris. Kedua, mereka melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu. Yang ketiga, mereka sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa. Yang ketiga yaitu analisis kalimat pada klausa. Analisis kalimat klausa menurut Plato, kita lihat pada contoh bacaan pada PPT yang saya garis bawahi, yaitu yang saya analisis, yaitu seorang putri kerajaan yang memesona tengah asik bermain bola. Seorang putri kerajaan sebagai onoma, bermain sebagai rema, bola sebagai onoma. Yang kedua, katak mendatangi istana. Katak sebagai onoma, mendatangi sebagai rema, istana sebagai onoma. Keterangan onoma yaitu kata benda yang biasanya menjadi subjek atau objek. 2. Rema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pernyataan. Lebih mudahnya, rema sejajar dengan kata kerja dan kata sifat. Yang selanjutnya yaitu analisis kalimat pada klausa menurut Aristoteles. Yang pertama yang saya analisis yaitu pada klausa sang putri kemudian menceritakan apa yang terjadi pada katak. Sang putri sebagai onoma, kemudian sebagai sindesmoi, menceritakan sebagai rema pada katak sebagai onoma. Pada klausa kedua, katak membantu putri dengan mengambil bola. Katak sebagai onoma membantu sebagai rema, putri sebagai onoma dengan sebagai sindesmoi, mengambil bola sebagai rema. Keterangannya, sindesmoi dalam istilah sekarang bisa sejajar dengan kelas preposisi dan konjungsi atau secara umum disebut dengan kata tugas. Yang selanjutnya yang saya analisis pada kalimat klausa menurut kaum stoik. Yang selanjutnya yaitu yang saya analisis pada kalimat pada klausa menurut kaum stoik. Yang pertama yang saya analisis yaitu katak membantu putri. Katak sebagai KB, membantu sebagai KKK, putri sebagai KB. Yang kedua, putri memilih pergi dan meninggalkan katak. Putri sebagai KB memilih pergi dan meninggalkan sebagai KKK, katak sebagai KB. Keterangannya, KB adalah kata benda, KKK adalah kata kerja komplit. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.